Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Sirirawan. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya yang judulnya itu Design and Implementation of a Walking Stick Aid for Visually Challenged People. Jurnal ini ditulis oleh Nili Masahu, Hung Wei Lin, Yong Hwa Chang pada tahun 2019 di MDPI Journal Sensor. Yang pertama, latar belakang risetnya. Kenapa riset ini dilakukan? Yaitu pertamanya itu prevalensi gangguan penglihatan. Prevalensi itu artinya apa sih? Singkatnya, prevalensi itu karakteristik manusia pada suatu periode tertentu. Kalau di dunia kesehatan itu erat kaitannya sama penyakit. Lalu yang kedua, teknologi bantu. Bagaimana mencari teknologi bantu yang sesuai dengan orang dengan gangguan penglihatan. Yang ketiga adalah desainnya dari teknologi bantu ini harus berpusat pada pengguna atau pada orang yang gangguan penglihatannya tidak menyulitkan mereka. Yang terakhir adalah keterjangkauan dan navigasi. Bagaimana navigasi alat bantu ini dipakai oleh pengguna. Yang ini latar belakang risetnya, datanya itu secara global dari Pan American Health Organization itu kurang lebih 2,2 juta orang memiliki masalah penglihatan atau kebutaan, atau kurang lebihnya 1 juta orang itu memiliki gangguan penglihatan yang bisa dicegah atau belum didaftarkan. Lalu teknologi dan istilah penting. Yang pertama ada Raspberry Pi, PIC, ultrasonic sensor, water level sensor, buzzer sensor. Ini bukan sensor. Ada buzzer, ada GPS, terus emergency app dan database. Yang ini adalah gambar dari Raspberry Pi. Gunanya apa sih di sini? Raspberry Pi itu sebagai komputer utama. Dia itu otak utamanya untuk menjalankan alat bantu tadi. Sebenarnya ini kayak komputer mini aja kalau Raspberry Pi itu, yang harganya lumayan. Lalu ini ada PIC, ini microcontroller buat untuk mengatur si sensornya tadi. Ini water level sensor, ini buzzer, mengubah sinyal listrik jadi suara. Lalu ini ada ultrasonic sensor, dia bakal ngedeteksi kalau ada halangan di depannya. Yang ini emergency app-nya bentuknya kayak gini. Ini titiknya ini, teman-teman pasti udah tahu lah Google Maps. Ini mirip banget, jadi si orang dengan gangguan penglihatan ini bakal ngirim data dari alatnya itu ke keluarga untuk melihat posisi terkininya. Bisa dilihat nih, lokasimu itu, longitude dan longitude-nya itu kelihatan. Lalu database-nya pakai SQL. Lalu permasalahan risetnya. Yang pastinya itu dibutuhkan alat untuk penyandang tunanetra, dan sebenarnya untuk orang yang gangguan penglihatan ini nggak harus yang buta permanen, bisa juga yang gangguan penglihatan kayak katarak atau masalah penglihatan rabun jauh, rabun dekat yang udah parah ya, yang nggak bisa pakai kacamata doang, ini bisa pakai ini. Dan nggak cuman bisa jadi alat bantu juga, tapi bisa terintegrasi si data usernya itu, data orang gangguan penglihatan, ke pihak keluarga kalau ada hal buruk terjadi. Lalu kontribusi utamanya apa dari riset ini? Dari riset ini dia mengeluarkan namanya Walking Stick Aid, tongkat jalan bantu, dan emergency app-nya itu untuk monitoring ke pihak keluarga. Alatnya kayak gimana? Alatnya kayak gini. Ini tongkatnya, ada motor vibration itu buat ngedeteksi getaran, sama ultrasonic sensor. Dan ini ada untuk GPS modul, Raspberry Pi. Ini untuk dayanya dari power bank. Ini ada PIC-nya buat ngendaliin si sensor-sensornya. Lalu ada buzzer buat suaranya. Ultrasonic sensornya juga ada di bawah. Ini water sensor pasti di bawah buat deteksi genangan air. Lalu gimana metode pemecahan masalahnya? Di jurnal ini dia ngembangin tongkat pintar yang tadi,
itu buat membantu tunanetra. Nah, Raspberry Pi sama microcontroller tadi itu buat mendeteksi misalkan ada rintangan di depan atau genangan air. Rintangan ini bisa berupa benda solid ya. Lalu memberi peringatan getaran atau suara. Jadi di buzzernya itu misal dia ada hal-hal buruk terjadi lah, entah jatuh, entah apa, itu bisa ditekan dan ngeluarin suara buat nyari pertolongan terdekat. Lalu, yang paling pentingnya juga, untuk melacak lokasinya, dia ada GPS modulnya. Lanjut. Ini untuk si flowchartnya nih. Ketika dimulai, power on, Raspberry Pi-nya itu bakal inisialisasi dulu, lalu bakal nge-trigger ultrasonic sensor yang satu yang di atas, lalu yang kedua yang di bawah, lalu bakal dia nge-transmit gelombang ultrasoniknya itu. Lalu dia untuk wave yang pertama itu yang ultrasonik yang di bawah, dia bakal nge-send datanya ke Raspberry Pi yang tadi, yang di tengah tongkatnya itu, dan bakal diukur threshold value-nya berapa, lalu dikalkulasi apakah si objek yang solid ini berada di jarak aman biar nggak ketabrak. Yang ini juga sama, yang di atasnya yang di sini. Lalu ini untuk vibrasi motornya, dia bakal aktif kalau misalnya ada rintangan yang terlalu dekat. Jadi kayak pengingat itu, jangan dekat-dekat. Kalau hampir ketabrak dia bakal bunyi. Bakal bergetar. Lalu ada water sensornya, kalau misalnya ada genangan air yang sekiranya 30 cm itu kan lumayan bahaya buat orang-orang gangguan penglihatan. Nanti buzzernya itu suaranya bakal aktif. Nah, ini untuk sisi aplikasinya. Sisi aplikasi ini, emergency app-nya. Pas mulai sama Raspberry Pi-nya itu bakal inisialisasi dulu. Lalu GPS modulnya bakal bekerja. Dia bakal terima data dari satelit sama kayak ya GPS pada umum ya. Lalu ekstrak NMA string. NMA string ini tadinya digunain Navy SEAL di Amerika itu buat ngirim sandi-sandi untuk lokasi. Sekarang dipakai untuk GPS. Lalu dia bakal menyeleksi latitude-nya sama longitude-nya berapa. Lalu bakal datanya kekirim ke database, lalu masuk ke app. Dari app bisa dilihat oleh orang yang terlibat nih, bisa keluarganya atau teman terdekatnya dari orang gangguan penglihatan. Lalu evaluasinya sendiri di sini saya ngeluarin 3. Jadi kesalahan mendeteksi objek. Jadi bisa divisualisasikan. Misalnya ini tongkatnya, di sini ada 2 sensor kan tadi ultrasonik. Dia kan pasti gini sensornya untuk ukurnya. Misalnya ada objek solid di sini. Nah, sebelum sampai taruhlah ini ada 1 meter. 1 meter berarti si vibration sensornya itu bakal nyala kan. Nah, gimana kalau bendanya itu ada di atas kepala dia? Entah misalnya buah jatuh atau apa, si sensor ini nggak bakal deteksi apa-apa kan. Jadi ya kalau misalnya buah atau apa mungkin nggak terlalu bahaya ya. Cuman kalau misalnya kejatuhan entah batu entah apa kan, dia lewat daerah-daerah konstruksi bahaya juga. Atau bisa juga misalnya ada orang buru-buru itu dia dari belakang terus nabrak, jatuh. Nah itu bahaya juga kan. Nah ini belum diteliti lebih lanjut, atau alatnya sendiri belum bisa untuk mendeteksi untuk benda yang di atas kepala sama di belakang badan. Lalu kesalahan presisi GPS. Nah, tiap data yang dikirim itu kan lewat API juga. Kalau misalnya API-nya error sewaktu-waktu, itu gimana? Berarti lokasinya nanti nggak presisi dong. Misalnya dia API di titik sini, misalnya di sini, itu taruh aja longitude-nya. Ini longitude, itu 2, 1.
Ini latitude-nya 1,2. Di titik ini error pas dia pindah ke sini. Ini gimana kalau misalnya pas send API ke Google-nya itu, ke aplikasinya maksudnya, itu ada error. Berarti jarak perpindahan ini masih sama dong di data yang sebelumnya. Untuk orang tua sendiri jadi bingung kan. Bisa aja dia di tengah-tengah sini misalkan itu ada kecelakaan entah apa, tapi orang tuanya malah datang ke titik terakhirnya karena GPS-nya sendiri tadinya error kan. Nah itu gimana untuk evaluasinya kalau dari saya. Nah ini ya masih berhubungan sama yang kedua, kalau koneksi internet mati, kalau ngirim datanya gimana. Lalu ide pengembangan risetnya dari masalah tadi, yang ini, sensor dari atas kepala dan belakang, itu bisa dibuat alat lebih lanjut, yaitu topi dan tas. Misalnya ini ya alatnya, atau bisa juga bando entah apa. Kalau misalnya perempuan, ini deteksi benda di atas kepala. Jadi di atas topinya itu nanti bisa kehubung sensor juga. Atau di tas juga bisa. Lalu ada deteksi keamanan kerja di bidang pekerjaan konstruksi. Alat-alat deteksi keamanan. Nah ini kan bahaya nih kalau untuk orang-orang yang kerja di konstruksi. Misalnya di baju APD-nya belum safety banget, bisa aja kan kayak dia telat deteksi, nggak ada peringatan dari temannya, bisa bahaya juga kalau nggak ada alat yang bisa menuhin bahaya tadi. Lalu bisa deteksi bencana longsor juga di area rawan. Jadi alatnya ini bisa ngedeteksi misalnya ada perubahan kemiringan yang tadinya segini, bisa aja kan dia turun lagi tanahnya jadi segini. Lalu lanjut ada kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil ini, tongkat tadi itu menggunakan Raspberry Pi dan sensor dari ultrasonic sensor, water sensor, terus buzzer, sama vibration motor. Nah, deteksi rintangannya itu di level tanah sama tubuh bagian atas saja. Serta dilengkapi aplikasi emergency app tadi untuk melacak lokasi pengguna dan memberikan bantuan darurat juga keamanan. Mungkin segitu aja. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.